dari mempelajari bentuk kata dalam bahasa Arab. Karena kita hampir selesai dari bentuk kata dalam bahasa Arab yang terkait dengan kata kerja. Atau yang kita kenal dengan fi'il. Hari ini insya Allah terakhir. Setelah itu kita akan masuk bentuk kata dalam bahasa Arab kalau dia adalah isim. Kalau dia adalah isim. Pelajaran hari ini setelah sebelumnya kita sudah kenal fi'il dalam bahasa Arab. Dilihat dari lafadznya ada 22. Ada 22 bentuk. Kemudian dilihat dari huruf bangunannya itu ada 2. Ada sohi, ada mu'tal. Sohi ada 3. Ada sohi salim, itu yang paling terakhir kita pelajari itu. Ada sohi mudha'af, ada sohi mahmuz. Kemudian mu'tal ada 4. Ada mu'tal misal, ada mu'tal ajwaf, ada mu'tal nakis, ada mu'tal lafif. Nah, ini kita sudah kenal. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran terakhir di bab ini, bab 1 ini. Di situ lihat judulnya, cara membuat fi'il mudhari dan fi'il amr. Cara membuat fi'il mudhari dan fi'il amr. Ini judulnya. Kita perhatikan di papan. Ini 3 fi'il. 3 fi'il. Ada yang disebut dengan fi'il madhi. Kemudian ada yang namanya fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga ada namanya fi'il amr. Iya. Fi'il madhi kita sudah pelajari. Ada ma'lum. Ada juga majhul. Mudhari juga seperti itu. Ada ma'lum. Ada juga apa majhul. Sudah. Kita pelajari itu. Alhamdulillah. Yang kita mau pelajari sekarang ini. Bagaimana cara membedakan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Dan bagaimana cara membedakan fi'il amr dengan fi'il mudhari. Maka ketahuilah fi'il mudhari, ini fi'il mudhari, itu dibuat dari fi'il madhi. Artinya tidak ada fi'il mudhari kalau tidak ada madhinya. Tidak ada fi'il mudhari kalau tidak ada fi'il madhi. Tidak ada itu. Iya. Jadi fi'il mudhari dibuat dari fi'il madhi. Sebentar kita akan sebutkan bagaimana caranya. Kemudian fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari. Jadi ini tersusun. Artinya bagi kita yang belajar dari nol, tidak ada itu fi'il amr kalau tidak ada mudhari. Jadi begitu bentuknya. Karena fi'il madhi itu bisa menghasilkan fi'il mudhari. Kemudian fi'il mudhari bisa menghasilkan fi'il amr. Kata lainnya, fi'il amr diambil dari mudhari, fi'il mudhari diambil dari madhi. Dipahami ini dulu prosesnya? Jelas ya? Ini karena seperti ini modelnya, ulama Kufah mengatakan asal pecahan itu yang ini berarti madhi. Karena dari madhilah bisa jadi mudhari dan bisa jadi amr.
Dipahami ini? Itu pembicaraan mereka. Tapi kita tidak membicarakan itu asal pecahan. Yang kita mau sekarang ini bagi kita yang belajar pemula dari nol adalah bagaimana cara saya kenal kalau ini madi, yang ini mudhari. Itu kan sekedar lihat, nanti antum langsung tahu mudhari. Ini bukan mudhari, ini madi. Sekedar lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya mau buat madi ke mudhari, apa yang harus saya lakukan? Ada caranya. Itu dua. Dua itu kita akan tahu. Bagaimana membedakan ini madi, ini mudhari. Terus bagaimana cara saya buat dari madi ke mudhari. Karena terus terang, ini yang ditulis di kamus fi'il madi. Fi'il amr tidak ada di kamus. Dan fi'il mudhari juga ada, tapi hanya kode dikasih. Bukan lafaz penuh. Kecuali kita punya kamus praktis, kamus ringkas. Pasti dia akan tulis semuanya. Kalau kita buka misalnya kamus Munawir, kamus yang luas, yang besar, tebal, yang membahas kosakata dalam bahasa Arab, maka akan penuh kalau ditulis semua mudhari'nya. Makanya mereka tidak tulis lagi. Terus bagaimana kita kenal? Bagaimana cara kita buat? Di Qaedah Shorof. Nah sekarang, kita madi ke mudhari. Sekarang. Madi ke mudhari. Artinya sekarang kita akan membicarakan 22 bentuk fi'il yang kita telah pelajari. Kita mau ubah ke mudhari. Kita mau ubah ke mana? Ke mudhari. Kan kita sudah kenal semuanya. 22. Paham kan? Kita mau ubah ke mudhari. Iya, kita mau ubah ke mudhari. Pertama, ini ingat pelajaran dari nol. Pertama, untuk mengubah fi'il madi, kemudian mau jadi mudhari, maka harus ditambahkan di awal fi'il madi itu salah satu dari 4 huruf. Salah satunya saja, jangan tambah semuanya. Untuk mengubah madi ke mudhari, maka harus antum tambahkan salah satu dari 4 huruf. Salah satu dari 4 itu adalah ya, atau ta, atau nun, atau hamzah. Kalau ada fi'il madi, di awalnya ada ini 4 huruf ini. Salah satunya. Maka itu jadi mudhari. Jangan takut antum katakan itu mudhari. Maknanya berikut. Artinya berikutnya. Bisa lihat kamus. Sekarang ini untuk dari nol antum langsung kenal. Oh ini mudhari. Ini madi. Iya. Dipahami ini langkah awal? Ini ingat, ini dari nol. Contoh misalnya, saya katakan ada kata doroba. Apakah ada ya di awal? Itu pertanyaan saya. Apa kita jawab? Ada ya di awal? Tidak ada. Ada ta? Ada nun? Ada hamzah? Berarti dia fi'il apa? Fi'il apa? Kita ucapkan. Fi'il apa? Mati. Tapi kalau saya bilang yadribu. Fi'il apa ini? Dari mana kita tahu? Ada ya. Dipahami nih? Iya.
Saya bilang misalnya, tadribu. Fi'il apa ini? Fi'il apa ini? Kenapa? Ada ta. Saya bilang, misalnya lagi, saya bilang, ya, nadribu. Fi'il apa ini? Kenapa? Ada nun. Nah, ada nun di awal, di awal. Demikian pula kalau saya bilang lagi yang keempat, saya bilang adribu. Fi'il apa ini? Fi'il apa ini? Ada apa? Itu ilmu dasar. Karena dengan mengenal ini nanti antum bisa terjemahkan. Kalau antum tidak kenal, tidak bisa terjemah. Karena beda maknanya ini doroba sama ini. Yadribu, tadribu, nadribu, adribu. Doroba ini telah. Sementara yadribu, tadribu, nadribu, adribu sedang atau akan. Kemudian ini huruf ya, ta, nun, hamzah itu ada artinya. Kalau hamzah artinya saya. Laki perempuan. Kalau na ini artinya kami. Kalau ta ini artinya kamu. Atau dia perempuan. Ini ya artinya dia laki-laki. Dia laki. Ini kan ada artinya semua itu. Tapi terjemahannya sedang atau akan. Saya sedang atau akan. Kamu sedang atau akan. Kami sedang atau akan. Dia sedang atau akan. Kan begitu artinya. Paham kan? Jelas ini. Tapi untuk tahap awal mengenal. Oh ini mudhari. Jadi sekarang anak kasih tahu antum. Bahwa ketika antum dapatkan. Ketika antum dapatkan. Ini. Antum dapatkan 4 ini. Di awal madi. Langsung katakan. Jangan pernah takut. Ini fi'il mudhari. Paham kan? Ini adalah fi'il mudhari. Dimanapun antum dapat. Antum baca Quran. Atau hadis. Atau kitab gundul. Antum dapat di awalnya. Ya, ta, nun, hamzah. Maka langsung bilang fi'il mudhari. Artinya kata lainnya. Kalau antum mau buat fi'il mudhari dari fi'il madi. Maka tinggal antum tambahkan ini huruf. Paham ini? Tambahkan ini huruf. Dipahami ini? Dengan ketentuan nanti ini huruf. Sengaja ini saya tidak kasih harokat. Ini huruf. Tidak ada yang saya kasih harokat. Karena sebentar ada kaidah mengharokatinya. Ada cara mengharokatinya ini huruf. Ini huruf 4 ini. Saya tulis ulang di sini. Ya, 4 huruf ini. Ada ta. Ada ya. Ada hamzah. Ada nun. 4 huruf ini. Harokatnya hanya 2 saja dalam bahasa Arab. Tidak ada harokat ketiga. Dia itu cuman bisa di dhammah atau di fathah. Ingat baik-baik itu. Jangan pernah kasroh. Ini huruf mudhari. Ingat kita dari 0. Ini kita langsung membentuk kata. Dan ini 1 kali belajar. Sekali lagi 1 kali belajar. Kalau antum ubah fi'il madi menjadi fi'il mudhari. Maka tambahkan ini huruf. Di atas. Dari madi sini tambahkan ini huruf. Harokatnya apa? Hanya bisa di dhamma atau di apa? Di fathah. Tidak pernah ada kasroh. Tidak pernah ada kasroh. Harokatnya. Pertanyaan kita. Kapan di dhamma itu huruf? Kapan di kasroh? Ini pelajaran berikutnya. Ini pelajaran berikutnya. Antum kan ana ingatkan kembali. Supaya antum juga hafal. Sudah mengetahui bahwa lafaz fi'il dalam bahasa Arab ada berapa?
Antum sudah tahu ini. Lafaz fiil dalam bahasa Arab semuanya ada berapa? Lafaz fiil yang antum sudah pelajari, yang antum pernah disuruh store, kan 22. Betul nggak? 22 ini dia terbagi 4 kan? Ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Kan begitu kan? Paham kan? 22 itu. Antum juga sudah hafal. 3 itu berapa babnya, 4 itu berapa babnya, 5 itu berapa babnya, 6 itu berapa babnya. Ini kita tidak bahas lagi. Bukan ini yang kita bahas. Yang kita bahas sekarang. Ini kan 22 ini fi'il madhi. Fi'il apa? Madhi. Kita mau buat mudhari. Maka caranya antum tambahkan ini huruf. Tambahkan ini. Di awalnya. Paham ini? Tambahkan di awalnya. Jelas ini? Jelas ini? Jelas ya? Tambahkan di awalnya. Terus pertanyaan kita, kan tadi sudah ana bilang, harokatnya itu cuma di dhamma sama di fathah. Setelah antum tambahkan ini di sini. Paham kan? Antum tambahkan misalnya ya. Ini contoh ini. Antum mau tambahkan ya. Maka saya harus harokati apa ini ya? Maka kemungkinannya ketika ditanya saya harus harokati apa itu ya? Jawabannya salah satu dari 2. Saya akan dhammah atau saya akan apa? Fathah. Itu saja. Paham jawabannya? Saya akan dhammah dia atau saya akan fathah. Tapi pertanyaan lanjutannya, kapan kamu dhammah? Kapan antum akan fathah dia? Jawabannya mudah sekali. Kalau madinya 4 huruf. 4 huruf. Apakah 4 huruf asli atau 3 tambah 1. Yang penting hitung-hitung. Tidak peduli lagi dia. 4 asli atau 3 tambah 1. Yang penting jumlah hurufnya berapa? Jumlah hurufnya berapa? 4. Maka saya akan dhammah. Apa maksudnya? Saya contohkan dulu sebelum kita lebih jauh. Antum dapat kata dama. Ini kan fi'il madhi nih. Fi'il madhi. Kalau saya mau buat fi'il mudhari, saya akan tambah di awalnya ya. Kan ya tidak tahu harokatnya. Ini kita sekarang berada di zaman penelitian sudah terjadi. Kita tinggal hafal. Ini 4 hurufnya. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 hurufnya mati, maka huruf tadi itu saya dhammah. Itu saja. Paham kan? Kalau 4 huruf. Dipahami ini? Saya akan dhammah. Demikian pula antum kalau dapat kata fa'ala. Ini kan 4 hurufnya. 3 tambah 1. Demikian pula antum dapat kata fa'ala. Berapa huruf ini? Kan 4. 3 tambah 1. Demikian pula kalau antum dapat kata af'ala. Paham kan? Di sini saya akan tambah hamzah. Ya. Di sini saya akan tambah ya. Dan ya-nya itu harokatnya dhammah. Khusus di sini, di samping tambah ya, hilangkan ini hamzah. Karena nanti akan ada 2 hamzah kan? Ini hamzahnya dihilangkan. Ini langkah tambahan kalau pada fi'il itu ada hamzah atau ada alif. Khusus. Fi'il yang sudah memiliki alif atau hamzah, hilangkan alif atau hamzahnya baru tambah itu huruf. Tambahkan ya. Baru harokati dengan dhammah. Jangan takut. Jadi,
Ketika antum ditanya, kapan saya dhammah? Jawabannya apa tadi? Kalau madinya berapa? 4 huruf. Jangan takut antum. Itu sudah diteliti. 4 huruf, dhammah. Dipahami kan? Kalau dia 4 huruf, maka huruf itu di dhammah. Selain 4 huruf, inilah 3, 5, 6. 3, 5 sama 6. Ya di fathah. Kan cuma 2. Cuma berapa? 2. Dipahami nih? Makanya ketika ini antum dapat kata fa'ala, fa'ula, fa'ila. Kalau saya buat fi'il mudhari'nya pasti di sini ya. Antum paham ini? Saya buat misalnya dari 5. Ifta'ala. Berapa hurufnya ini? Berapa hurufnya ini? 5. Saya akan tambah ya dan saya akan fathah. Ya. Paham ini? Khusus yang awal alif, hapus dulu alifnya. Baru tambahkan apa? Ya. Atau alif, atau atau hamzah, atau nun, atau ta. Dan harokatnya dengan fathah. Antum dapat kata 6 huruf. Ya, dapat kata 6 huruf. Istaf'ala. Maka untuk membuat fi'il mudhari'nya saya hapus alif. Kemudian saya tambah ya. Apa harokatnya ya ini? Apa harokat ya ini? Fathah, gundul, antum tidak usah pusing. Karena hurufnya sekarang 6. Kalau 6 maka tambahkan huruf ya dan fathah. Tidak lain. Dipahami ini kan? Dipahami ini? Jelas ini? Jelas ya? Jelas dulu nih? Jelas ya? Itu mudah sekali. Kan ini sudah diteliti. Sisa sekarang itu kan yang dibahas juga di perubahan fi'il madi ke mudhari di samping huruf pertama. Jadi dari madi ke mudhari kan tambah ya hamzah, nun, ta, ya. Ini sudah aman harokatnya antara dhammah dan fathah. Sudah aman kan? Dipahami nih? Setelah itu mereka jelaskan harokat huruf sebelum terakhir. Kalau huruf terakhir jangan takut. Dhammah. Huruf terakhirnya. Kalau madi berubah ke mudhari. Huruf terakhirnya pasti dhammah. Dipahami nih? Huruf terakhirnya pasti apa? Dhammah. Itu dipastikan. Nanti akan berubah kalau ada susunan nahwu. Masuk alat penasab atau penjazm. Jelas antum dapat fi'il mudhari, huruf terakhirnya langsung antum dhammah. Misalnya ini tadi. Nih. Yang antum buat tadi. Ini dama tadi. Maka ini ma menjadi mu. Kalau saya buat menjadi fi'il mudhari. Paham kan? Ini fa'ala. Saya buat fi'il mudhari ini pasti jadi lu. Af'ala ini jadi lu. Ini jadi lu semuanya. Jadi huruf pertama didhamma karena 4 huruf. Huruf pertamanya didhamma karena 4 huruf. Kemudian huruf terakhirnya didhamma. Itu mau dia 4, 5, 6 pasti didhamma. Semuanya didhamma. Yang bermasalah dalam buat fi'il mudhari adalah setelah huruf pertama, yang bermasalah adalah huruf sebelum terakhir. Yang ini. Ini anggaplah ini huruf terakhir di dhammah. Pertanyaan kita ini sebelum terakhir. Apa harokatnya? Kan huruf pertama sudah aman. Cuman berapa harokatnya kalau huruf pertama? 2. Dhammah atau fathah. Huruf terakhir. Dhammah. Yang menjadi PR adalah sebelum terakhir.
Ini saja. Maka ketahuilah dari 22 itu kalau dia 3 huruf kan sudah lewat. Ini ada berapa bab? Ada berapa bab? Kan 6 kan? Kan sudah diana terangkan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Sudah ada posisinya. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Sudah ada kata-katanya. Fa'ula yaf'ulu. Ini kan aman. Paham gak ini? Ini sudah aman. Kalau yang 3. Berarti sisa sekarang ini yang kita bahas. Kalau dia 4, kalau dia 5, kalau dia 6. Dipahami ini? Dipahami ini? Yang kita akan bahas sekarang? Antum paham gak? Kan 3 sudah, betul gak? 3 kan alhamdulillah saat kita belajar 3 huruf asli, langsung antum dikasih mudhari. Paham? Walaupun ana ndak kasih tahu antum apa harokatnya itu huruf pertamanya. Saya ndak kasih tahu. Kan di sini memang saatnya. Di fathah kan ada 3. Huruf terakhirnya pasti di dhammah. Sebelum terakhir tergantung. Kalau fa'ula cuman yaf'ulu. Kalau fa'ila cuman yaf'alu. Kecuali 15 kata yaf'ilu. Kalau fa'ala bisa yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Kalau huruf tenggorokan. Kan antum sudah pelajari ini. Iya kan? Sudah. Sisa sekarang ini huruf sebelum terakhir untuk fi'il mudhari 4 huruf. Fi'il mudhari 5 huruf. Fi'il mudhari 6 huruf. Nah, dan ini sangat mudah sekali. Fi'il mudhari 4, 5, 6. Itu semua sebelum terakhirnya kasroh. Ingat baik-baik itu. Saya ulangi ini pernyataan. Fi'il mudhari 4 atau 5 atau 6. Semua huruf sebelum terakhirnya antum apain? Kasroh. Ingat, ini berfaedah sekali kalau antum baca kitab Gundul nanti. Semuanya kasroh. Kecuali pada matinya diawali oleh ta. Memang di fi'il madinya sudah ada awalannya ta. Seperti kan ada wazan tafa'ala. Ada kan? Ada wazan tafa'. Ada wazan apa? Apa wazannya? Yang diawali oleh ta lagi? Tafa'. Tafa'ala. Ada wazan tafa'lala. Ini kan sudah diawali oleh ta. Kecuali yang sudah diawali oleh ta. Kalau antum tambahkan ya di awal untuk dibuat menjadi fi'il mudhari. Iya kan? Karena ini 5 huruf. Huruf pertamanya kan pasti fathah. Pasti fathah. Karena yang di dhammah itu hanya 4. Huruf terakhirnya kan pasti antum dhammah. Paham kan? Sebelum terakhir kalau dia diawali oleh ta, maka fathah. Artinya ini tetap. Jangan antum ubah. Tafa'ala buat fi'il mudhari. Tafa'ala. Tambahkan ya. Tafa'ala. Jadi ini sebelum akhirnya fathah. Ingat sebelum terakhirnya fathah. Tafa'ala. Ulang. Tafa'ala. Tafa'ala. Apa? Ulang. Tafa'ala. Tafa'lala. Tafa'lala. Yatafa'lalu. Jadi fathah. Fathah. Selain ini kan cuma 3 ini. Selain ini antum kasroh. Jangan takut. Dipahami nih? Contoh. Saya contohkan ya sama antum. Saya contohkan. Misal antum dapat kata. Hapus dulu. Kita mulai dari 4 asli. Tadi kan dama. Nah, antum tambahkan ya. Harokatnya ya apa? Dhamma berarti yu. Nah, harokat akhir. Huruf terakhir.
Dhammah. Kan pasti begitu. Sebelum terakhir. Kan bukan awalannya tak. Kan kalau awalannya tak kan fathah. Selain yang diawali oleh tak, maka diapain? Diapain? Yang lainnya jangan diubah. Berarti dama. Hah? Ulang. Lagi. Coba lagi kata. Belum mantap. Iya. Wasa. Hah? Apa? Ulang. Satu lagi, 4 asli. Baba. Yang lainnya nggak usah antum ubah. Tambah dhammah karena dia 4. Yang lainnya jangan diubah. Sebelum terakhir kasro kan hapus ini fathahnya, di akhirnya dhammah. Baba. Coba sekarang buat dulu wazannya. Fa'ala. Ingat berapa huruf ini dulu hitung. Berapa? 4 kan? 4. Tambah huruf mudhari. Diapain harokatnya? Diapain? Dhammah atau fathah? Ingat kalau 4 huruf madinya maka dhammah. Terus ini awalnya tak atau bukan? Bukan. Berarti sebelum akhir di kasro. Terakhir berarti fa'ala. Contoh, qatala. Buat. Qatala. Ulang, qatala. Hah? Apa? Jahada. Hah? Nah. Sekarang lagi, coba. Fa'ala. Sabbaha. Ulang. Hamada. Apa? Hamada. Ulang. Mana suaranya? Antum puasa? Hamada. Hah? Yuhammidu. Dhammah awal sebelum akhir kasro. Paham ini? Kita akhirkan yang ini sekarang. Kan ini ada proses tambahan. Kalau diawali oleh hamzah, maka sebelum tambah ya, hapus dulu hamzahnya, jangan langsung tambah. Hapus dulu hamzahnya. Coba. Af'ala. Hapus. Baru tambah ya. Karena dia asalnya 4 huruf dhammah. Huruf terakhir. Sebelum huruf terakhir. Terakhir. Dhammah. Sebelum terakhir. Karena 4 huruf. Kasroh. Itu harokat mati. Nggak berubah sampai kapanpun. Coba. Af'ala. Ulang af'ala. Akroma. Hah? Akroma. Ahsana. Hah? Jelas berarti? Mbak? Yakin? Bisa dites? Coba. Saya bilang Mbak. Saya dapat kata fi'il madhi adharo.
Kenapa yufilu? Nah ini atharo. Yang ini Pak, yang ini kita ubah. Atharo. Langkahnya Pak, apa yang harus saya lakukan ini? Hapus hamzanya, terus? Tambah ya, terus? Sebelum terakhir harokati kasro, terus? Terakhir di dhammah. Terakhir di dhammah. Terus ini belum. Di dhammah. Mantap, di dhammah. Jadinya kenapa nih yufilu? Ini saya tulis huruf apa ini? Huruf apa ini Pak? Huruf apa ini kita lihat? Toh? Berarti ayut. Bukan yuf. Yudhiru. Itu jadinya. Nah, ini baru 3 ini Pak. Masih ada 5. Contoh 5. Ini kan 4. Contoh 5 misalnya. Kan 4 sudah. 3 kan aman. Tadi 4 sudah. Sekarang 5. Antum dapat kata 5 ifta'ala. Yang penting jangan awalnya ta. Kan kalau awalnya ta sudah aman. Kalau awalnya alif ini saya tulis ulang. Kita salah wazan. Ifta'ala. Ifta'ala. Ingat. Kalau awalnya alif jangan lupa. Jangan langsung buat. Hapus dulu alifnya. Baru tambahkan ya. Pertanyaan saya, harokat ya apa ini? Harokat ya-nya apa? Aman, fathah langsung karena 5. Kan hanya 4 yang di dhammah. Antum bisa buat nanti. Kalau antum sering latihan. Langsung tambah ya fathah. Yang lain jangan diubah. Huruf terakhir diapain? Huruf terakhir diapain? Dhammah. Sebelum terakhir diapain? Diapain? Ini fathah ini hapus kasroh. Jadi fi'il mudhari. Ifta'ala yafta'ilu. Paham jadinya? Ifta'ala menjadi apa? Yafta'ilu. Dipahami ini? Coba. Antum buat. Ijtama'a. Ijtama'a. Hah? Hah? Apa? Aman berarti. Coba. Apakah antum bisa buat yang ini? Infa'ala. Ulang. Inqata'a. Ulang. Mudah. Selesai. Itu cara buatnya. Aman itu. Jadi nanti walaupun gundul, antum bisa baca. Kan harokatnya sudah dikasih tahu. Itu kan harokat sebelum terakhir itu harokat mati. Berdasarkan teori. Beda kalau harokat akhir. Di mana posisinya akan berubah. Itu tadi itu yang dikasih antum. Huruf pertama di fathah, huruf pertama di dhammah. Sebelum terakhir fathah, sebelum terakhir kasroh. Itu harokat mati semuanya. Tidak berubah. Jelas? Jelas berarti? Jelas ini? Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Jelas. Sisa kalau mudhari aman. Sisa sekarang mudhari. Ya. Mudhari ke amr. Ini lebih mudah. Mudhari ke amr. Lebih mudah. Karena kalau mudhari banyak yang diurus. Tambah pertama. Ada juga yang dihapus. Sebelum akhir diubah. Bisa fathah, bisa kasroh. Kan gitu. Kalau amr enggak. Sedikit sekali. Fi'il amr. Cara buat fi'il amr.
dari mudhari. Jadi fi'il amr ini dari mudhari. Itu dulu yang harus antum tahu. Fi'il amr dari mudhari. Iya. Cara buatnya kan fi'il madhi akan menjadi fi'il mudhari dengan ada apa di awalnya? Kalau ada hamzah terus ya terus tak terus nun kan dengan itu. Kalau antum mau buat fi'il mudhari, fi'il amr dari mudhari, musnahkan ini huruf. Hapus ini dari awal fi'il mudhari. Maka antum akan jadikan dia fi'il amr. Paham ini? Contoh. Misalnya begini, antum dapat kata yaf'ulu. Dah? Atau antum dapat kata yaf'alu. Atau antum dapat kata nanti yaf'ilu. Bagi yang sudah belajar nahwu dulu, insya Allah ini mudah. Tapi ini lebih banyak yang mau dibuat. Karena kita akan buat amr dari mudhari. Mudharinya tadi itu 22 wazan. Ke amr. 22 tadi itu ke amr. Hanya saja kaidah amr lebih ringkas daripada kaidah mudhari. Dari madi. Jadi kalau antum mau buat fi'il amr dari mudhari, langkah pertama antum adalah hapus ini yang pertama ini. Kalau sudah terhapus, maka nanti akan tertulis seperti ini. Paham kan? Iya. Ini akan tertulis. Ini akan tertulis begitu. Begitu tertulisnya. Setelah antum menghapus huruf pertama, lihat. Kalau huruf pertamanya setelah dihapus itu sukun, misalnya seperti ini kan semuanya sukun, maka tambahkan alif. Kalau itu huruf sukun. Kalau tidak sukun, jangan tambah alif. Tidak perlu. Tambahkan alif. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, harokati alif. Alif yang ditambah pada fi'il amr. Jadi fi'il amr itu biasa ada alif. Selalu. Dengan catatan kalau huruf pertamanya ini sukun. Maka pasti tambah alif. Alif dalam fi'il amr itu cuma diharokati dua. Dhammah sama kasroh. Dua saja. Harokatnya itu tergantung harokat ain. Huruf sebelum terakhir. Makanya tadi itu kenapa harus antum tahu huruf sebelum akhir harokatnya apa. Antum sudah tahu kan tadi huruf sebelum terakhir harokatnya apa? Sudah kan? Sudah enggak? Sudah enggak? Sudah enggak? Sudah tahu? Di fi'il mudhari tadi. Harokat sebelum terakhir. Antum tahu kan? Semuanya kasroh kecuali awalnya siapa? Tak. Maka fathah. Kalau sebelum terakhir harokatnya fathah ataupun kasroh, itu kan di 3 huruf kan? Di 3 huruf kan ada fathah. Seperti ini. Yang ini. Ada fathah. Kalau di harokatnya fathah atau kasroh, maka alifnya harokati dengan kasroh. Jangan takut. Alifnya langsung kasroh. Dipahami nih? Tapi kalau sebelum terakhirnya di dhammah, maka alifnya langsung harokati dengan dhammah. Dipahami nih? Itu harokat alif. Ini biar di Quran gundul. Ini alif. Antum baca tergantung huruf sebelum terakhir. Kalau huruf sebelum akhir di dhammah, maka antum baca apa? Dhammah. Kalau huruf sebelum akhir kasroh, maka antum baca kasroh. Kalau fathah, kasroh. Tapi ingat catatan tadi, kalau setelah alif ini dia sukun, kalau dia berharokat, tidak perlu tambah alif. Paham? Misalnya antum mau buat fi'il mudhari dari kata ya yang biasa kita jumpai adalah kata
Yusabbihu. Yusabbihu. Kalau saya hilangkan ini ya, mau buat fil amr, kan jadinya kan seperti ini jadinya. Sabbihu. Kan begitu. Berharokat atau sukun? Huruf pertama berharokat. Kalau dia berharokat, jangan pernah tambah alif di sini. Salah kalau antum tambah alif. Hilang langkah tambah alif. Paham kan? Tidak perlu tambah alif. Terus sisa apa? Langkah terakhir. Kalau tadi sukun, tambah alif. Alifnya harokati sesuai dengan huruf sebelum terakhir. Kasro, kasro, fathah, kasro, doma, doma. Dipahami ini? Huruf terakhir tinggal antum sukun. Tadi itu dari madi ke mudhari. Huruf terakhir antum apain? Dari madi ke mudhari. Huruf terakhir antum apain? Doma. Ketika antum ubah ke amr, sukun. Jangan takut. Langsung sukun. Dipahami ini? Jelas ini? Langsung antum sukun. Itu langsung jadi fil amr. Langsung antum sukun. Demikian pula yang antum tidak tambah hamzah, tidak tambah alif, langsung sukun. Langsung sukun. Jadinya yusabbihu. Jadinya apa? Sabbih. Tidak tambah alif, langsung sukun. Paham ini? Tentunya kalau huruf terakhirnya bukan waw, bukan alif, bukan ya. Ini catatannya. Kalau huruf terakhirnya bukan waw, bukan alif, bukan ya. Kalau waw, alif atau ya, hapus. Bukan sukun, maka hapus. Paham ini? Walaupun ini nanti ini urusannya nahwu. Ini urusan nahwu. Penghapusan huruf terakhir. Kan ini masalah huruf terakhir. Jelas ya? Jelas ya? Itu langsung jadi. Itu langsung jadi. Dipahami nih? Jelas ini? Jelas ini? Misalnya antum dapat kata, kita contoh mau praktek. Yudam di mu. Pertanyaannya, apa ini fil amarnya? Langkah awal apa? Langkah awal. Langkah awal. Hapus ya. Berarti jadinya kan dam di mu. Perlu tambah alif? Perlu tambah alif? Tidak. Sisa langkah terakhir. Apa langkah terakhir? Sukun huruf terakhir. Itu saja. Jadinya yudam dimu. Jadinya dam dim. Jadi yuwas wisu. Yuwas wisu. Apa jadinya? Yuwas wisu. Apa? Apa? Hah? Dipahami berarti? Coba buat. Qatala ujian. Buat dulu fi'il mudhari. Ingat. Berapa huruf ini? Berapa huruf? 4. Berarti huruf mudharinya di fat. Oh, domah. Baik. Sudah benar. Jadi tambah ya. Huruf mudharinya diapain tadi? Di domah. Sebelum terakhir. Kasro. Berarti qatala jadi. Qatala jadi. Yuqatilu. Buat fil amr. Yuqatilu. Buat fil amr. Ulang. Qatil. Jadi 3 kata antum sekarang hafal. Qatala fil madi. Yuqatilu mudhari. Terus qatil. Ini fil amr. Lihat beda lafadznya itu beda artinya. Qatala telah saling membunuh. Yuqatilu sedang saling membunuh. Qatil saling membunuhlah. Paham ini? Dipahami ini? Artinya kalau diartikan lagi dikembangkan artinya qatala telah berperang. Karena saling membunuh. Ada salingnya berarti berperang.
Yuqatilu sedang berperang. Qatil berperanglah. Paham terjemahannya? Ini harokatnya nih. Fathah kasroh itu beda arti. Qatala telah, qatil perintah. Dipahami ini? Jelas? Jelas cara membuat ini? Jelas. Mudah ini karena kita pernah buat di nahwu. Bagi yang belajar nahwu sebelumnya. Bagi yang belum belajar, mudah sekali. Hapus huruf yang membuat dia menjadi fi'il mudhari. Setelah itu ditambah alif atau tidak, lihat. Kalau huruf awalnya jadinya sukun, tambah alif. Kalau huruf awalnya berharokat, jangan tambah alif. Langkah terakhir, sukun huruf terakhir. Jelas kan? Jelas ini? Selesai. Itulah cara buat. Ini cara buat tadi itu dari 22 yang telah lewat. Dari 22 yang telah lewat. Iya. Kita baca. Cara membuat fi'il mudhari dan amr dan fi'il amr. Tasrif fi'il madhi ke mudhari. Untuk membuat fi'il mudhari dari fi'il madhi, maka yang harus dilakukan adalah, perhatikan itu yang harus dilakukan. Tambahkan pada awal fi'il madhi salah satu huruf mudhoro'ah, yaitu huruf anaitu. Hamzah, nun, ya, atau ta. Hamzah, nun, ya, dan ta. Tambahkan itu. Itu akan berubah dari mudhari, dari madhi menjadi mudhari. Itu harus antum tahu. Kemudian setelah itu huruf mudhoro'ahnya diharokati dengan a, dhammah. Jika fi'il madhinya 4 huruf. Dalam kurung anak kasih keterangan memang 4 huruf asli atau 3 asli ditambah 1 huruf. Ini untuk memudahkan. Iya. Contoh. Dahroja yudah. Akroma yuk. Azzoma yu'az. Qatala yuqo. Yu. Kita baru awal kita baca. Iya. Fathah. Huruf itu fathah. Jika fi'il madhinya 3 huruf. 5 huruf. Dan 6 huruf. Paham kan? Jadi hanya 2. Dhammah atau apa? Fathah. Contoh doroba yad. Intolako yan. Ta'allama yata. Tadahroja yata. Istaghfaro yas. Semuanya fathah. Sengaja saya hanya baca dulu awalnya. Karena kita belum bahas sebelum akhir sama akhir. Adapun harokat sebelum terakhir. Adapun harokat sebelum terakhir. Maka jika fi'il madhinya 3 huruf. Maka diharokati dengan dhammah, fathah atau kasroh. Sebagaimana yang telah berlalu dalam bab mujarrad tsulasi. Ini tidak bisa diganggu lagi karena sudah pernah lewat. Ana sudah jelaskan memang dari dasarnya sampai ke kapan jadi begitu. Iya kan? Yang 3 huruf. Contoh nasro yang suruh. Ada yang di dhammah. Doroba yadribu. Ada yang di kasroh. Fataha yaftahu. Ada yang di fathah. Itu sudah lewat. Adapun fi'il madhinya selain 3 huruf. Yaitu 4 huruf. 5 huruf. 6 huruf. Maka sebelum terakhirnya diharokati dengan kasroh. Perhatikan itu pernyataan. Sebelum terakhirnya diharokati dengan apa? Kasroh. Contoh. Dahroja, kembali lagi, yudah riju. Akroma yukrimu. Adzoma yu'azzimu. Qatala yuqatilu. Intolako 5 huruf. Yantoliku. Kasroh sebelum akhir. Iya. Istaghfaro yastagfiru. Kasroh sebelum terakhir. Iya. Terus kecuali ini antum garis bawahi. Karena asalnya semua kasroh. Kecuali yang diawali oleh ta,
maka huruf sebelum terakhirnya diharokati dengan fathah. Itu saja. Fi'il itu diawali oleh ta. Huruf sebelum akhirnya fathah. Artinya jangan diubah. Kecuali awal sama huruf terakhir dhammah. Lihat ta'allama, ya ta'allamu. Tidak berubah dari madinya. Tako, tala, ya tako, talu. Tadah roja, ya tadah roju. Jelas kan? Sudah? Habis semuanya 22. Tasrif fi'il mudhari ke fi'il amr. Tasrif fi'il mudhari ke fi'il amr. Nah, ini dia perubahan berikutnya. Cara membuat fi'il amr. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Itu pernyataan dasar yang harus antum tahu. Supaya nanti antum tidak bingung lagi. Fi'il mudhari dari mana? Ini pernyataan dasar namanya. Orang belajar dari nol perlu ini. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Dengan menghilangkan huruf mudhoro'anya. Yaitu huruf pertamanya. Adapun huruf terakhirnya disukun jika akhir kata tersebut bukan waw, ya atau alif, yaitu bukan fi'il nakis. Contoh, yu'adzimu buat ucapkan fi'il amrnya, yu'adzimu. Di buku perhatikan, yu'adzimu, yu'adzimu. Ulang, yuqatilu. Ucapkan, yuqatilu. Yata'allamu, yata'allamu, yatadahroju, yataqatalu. Ini semua anak contohkan ini. Setelah hilang huruf mudhari'nya berharokat. Sehingga tidak ada langkah tambah alif. Paham ini? Langsung hilang huruf mudhari'nya, sukun terakhir. Jadi. Sengaja anak kasih dulu yang itu, karena itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Berikutnya, kemudian ditambahkan alif. Jika huruf pertama sukun setelah dihilangkan huruf mudhoro'anya agar bisa diucapkan. Jadi itu alif ditambah supaya bisa diucapkan. Artinya kalau sudah bisa diucapkan jangan tambah. Makanya kenapa tadi kalau dihilangkan huruf mudhari'nya langsung huruf pertamanya berharokat. Kenapa tidak tambah alif? Karena sudah bisa diucapkan. Itu alif ditambah jika tidak bisa dibaca. Tidak bisa diucapkan. Lihat. Adapun alifnya berikutnya. Adapun alifnya diharokati dengan kasroh. Jika huruf sebelum terakhir ain kalimahnya. Dari fi'il tersebut di kasroh atau fathah. Dan jika huruf sebelum terakhirnya di dhammah, maka alifnya diharokati dengan dhammah. Ini berlaku umum. 3, 4, 5, 6. Dipahami nih? Berlaku untuk semuanya. Iya. Ketika sebelum terakhirnya adalah kasroh atau fathah, alifnya antum jangan takut. Langsung kasroh. Ketika sebelum terakhirnya di dhammah, maka alifnya antum apain? Antum apain? Dhammah. Tidak usah takut. Ini tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Lihat. Contoh yang suruh. Ungkapkan. Yang suruh. Yang suruh. Yadribu. Yadribu. Yaftahu. Yaftahu. Yantoliku. Yantoliku. Yastagfiru. Ulang. Ulang. Nah, ini dia. Terakhir. Jika akhirnya adalah waw, ya atau alif. Yaitu fi'il nakis. Maka bukan dengan sukun. Tapi dengan penghilangan huruf akhirnya. Yaitu waw, ya atau alif. Contoh. Yada'u. Jadinya. Yada'u. Yada'u, yahdi, yardo,
Yardo. Jadi bedanya sama awalnya. Awalnya hilangkan huruf pertama, tambah alif, harokati alif. Langkah terakhir bedanya. Kalau yang sohi akhir sukun. Kalau mutal akhir hapus, hilangkan. Dipahami ini? Selesai. Dengan ini kita telah selesai dari bab 1. Kita telah selesai dari bab 1. Ada pertanyaan? Karena alhamdulillah semua tentang fiil kalau antum pahami baik-baik, maka itulah yang antum perlukan dalam bercakap atau baca kitab gundul. Tentang fiil habis. Semua bentuk fiil selesai. Antum sudah tahu. Paham kan? Nanti tinggal ditambah bab 3 jika ada perubahan. Di bab 3 nanti ada tambahan cerita. Jika misalnya asalnya waw, kok jadi alif? Asalnya ya, kok jadi alif? Itu di bab 3 diceritakan. Itu tambahan namanya. Amin? Menjelas kalau tidak ada perubahan, inilah fiil. Ada pertanyaan? Karena pekan depan kita sudah masuk isim yang ada dalam pecahan. Ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini atau sebelumnya? Karena kita sudah selesai dari fiil, tidak diulang lagi. Silakan Pak. Itu kan isim Mbak. Iya. Iya. Jadi kan kita kan sudah pelajari istighfaro. Tapi kadang kita dapat seperti yang kita tanyakan itu. Ya. Kadang kita dapat malah bukan istighfaro, tapi malah seperti ini. Istighfar. Ini kan Pak ditanwin. Istighfarun. Kalau ditanwin berarti ini kan urusannya siapa? Isim. Inilah yang kita akan pelajari berikutnya. Ini kenapa jadi istighfar? Padahal asalnya adalah istighfaro. Istighfaro. Kok jadi ti? Terus kok ada alif di sini? Itu nanti berikutnya di isim. Kita kan sekarang ini baru setengah. Karena dalam pecahan itu Pak saya sudah kasih tahu di awal. Ada isim, ada fiil. Kalau antum sudah tamat 2 ini, sudah. Maka nanti antum sudah tahu kalau ada pecahan. Ketika berubah seperti ini antum langsung kenal. Oh kalau ini fiil. Yang ini isim. Tapi kenapa jadi begitu? Ada nanti teorinya. Ada kaidahnya lagi. Nah, sama dengan istidlal. Nah, isti'anah. Istighosah. Itu semua ada bentuknya, tapi kan isim. Kita belum pelajari itu. Nanti insya Allah. Ini kemungkinan bab 2 ini paling panjang kita 3 pertemuan kalau tidak 2. Ini bab 2. Karena bab 2 lebih mudah dibandingkan dengan bab 1. Lebih mudah. Setelah itu kita masuk bab terakhir, bab 3. Yang nanti makan waktu itu di bab 3. Karena anak akan contohkan contoh yang tidak biasa lagi. Maksudnya ada contoh biasa dan ada contoh yang telah terjadi perubahan. Dan kita akan tahu kenapa diubah. Iya. Jadi yang kita tanyakan itu nanti kita akan jawab sendiri. Kalau ada pola seperti ini, oh huruf ketiganya kok di kasro. Sebelum terakhir kok ditambah alif. Apa namanya ini? Nanti kita bisa jawab sendiri. Ini namanya isim. Isim apa? Nanti ada jawabannya. Kita pahami Pak? Wajar kita bertanya. Karena kita sudah dapat bentuknya tapi belum kita dapat. Polanya apa? Namanya apa? Sekali lagi.
akala. Kan fi'il mudhari'nya adalah ya'kulu. Gitu ya. Tapi kita bingungkan adalah kenapa kok fi'il amarnya jadi kul? Nah, seharusnya apa ini? Kan berdasarkan teori tadi kan seharusnya jadinya apa? Gini jadinya. Ukul. Kan seharusnya begitu. Nah, ukul. Kok jadi kul? Jadi kul. Ini ada proses lain. Ada 2 alif di awal. Ini hamzah sama alif. Mereka hapus. Jadinya apa? Kalau ini dihapus, jadinya apa? Ini. Ya kan, Mbak? Itu jadinya. Dan jangan khawatir. Itu dalam bahasa Arab. Mereka katakan yang terjadi penghilangan hamzah. Kalau kata itu, dia cuma ada 4 kata. Ada kata pertama ini yang kita tanyakan itu. Akala, amaro, ta'ala, dan akhoda. Ini 4 kata ini saja, Pak. Jadi jangan pusingkan ini. Karena cuma 4 kata. Jadi itu akala kan ya'kulu. Tadi sudah dijelaskan jadi kul. Amaro. Amaro kan ya'muru. Ya'muru. Seharusnya kan umur. Tapi datanya mur. Itu bermasalah. Sama dengan kul. Nah, akhoda. Akhoda kan khudu. Nah, khudu. Tapi jadinya apa? Khud. Ini masalah. Nah, sisa terakhir tadi. Sa'ala. Yas. Alu. Kan begitu. Seharusnya apa ini? Seharusnya apa ini? Is'al. Ya seharusnya is'al. Tapi datang dalam Al-Quran dengan lafaz sal. Sal. Ini 4 kata Pak, dikecualikan. Tapi datang juga is'al. Datang juga ukhud. Datang juga umur. Paham maksudnya? Artinya, kalau kita ucapkan ukul, umur, is'al, ukhud. Paham? Tidak ada masalah. Cuman didengar dari orang Arab, 4 kata ini dia hilangkan juga hamzanya. Sehingga menjadi sal, sal Bani Israel. Khud, mur, kul. Ini 4 kata saja. Nggak usah kita pusingi yang sedikit. Kita hafal teori aglabiyah. Teori kebanyakan. Jangan, nggak usah yang sedikit begini, nggak usah dibingungkan. Ini kan hanya 4 kata dalam bahasa Arab. Ini 4 kata ini saja. Ini 4 kata. Yang perubahannya, ada perubahan tambahan ketika dibuat fi'il amr. Dipahami ya? Ini berdasarkan penelitian 4 kata ini. Berdasarkan apa? Penelitian. Akala jadi kul. Ya. Kul. Sa'ala jadi sal. Akhoda jadi hud. Amaro jadi mur. Itu saya 4 kata. Selain itu, seperti teori tadi. Ada pertanyaan lagi? Fi'il amarnya. Baik. Saya pahami yang kita tanyakan. Yang mau kita bahasakan. Kan gini. Af'ala. Kita buat dulu wazannya dah. Af'ala. Kan kalau buat fi'il mudhari adalah. Hapus ini hamzah dah. Menjadi apa sini? Yuf. Lu. Kan begitu jadinya. Mau buat fi'il amr. Ini kan jadinya begini juga.
Berarti perlu tambah alif. Kata mereka, khusus wazan af'ala daripada tambah alif, kembalikan saja yang hilang. Paham ini? Ini bagus pertanyaan. Sengaja saya tidak sampaikan tadi itu karena itu di luar daripada kaidah. Akan didapatkan di buku-buku lagi berikutnya. Tapi karena ini cuma satu-satunya, ketika ditanya pasti saya jawab. Karena ketika ada rasa penasaran dari antum, berarti antum pahami yang tadi. Aman. Dengan pertanyaan begini, ada masalah. Itu bagus. Ini kan kalau kita hapuskan jadinya begini. Seharusnya kan ini if, il. Ini sukun. Paham ini? Kan tambah alif. Sebelum terakhirnya di kasro, maka alifnya di kasro. Kan seharusnya begitu. If, il. Tapi mereka bilang, daripada antum tambah alif. Karena ini adalah orang lain memang. Lebih baik kembalikan yang hilang. Siapa yang hilang? Siapa yang hilang tadi? Siapa yang hilang? Hamzah. Bukan alif. Siapa yang hilang? Hamzah. Jadi ini Hamzah kembalikan. Juga dengan harokatnya. Makanya dia af'il. Dipahami nggak? Sekarang karena sudah ditanyakan, antum sudah bisa buat fi'il amr dari akroma. Akroma. Ingat, fi'il amrnya sama dengan madinya. Bedanya kasroh sebelum terakhir. Karena kalau dia dibuat fi'il mudhari, itu sebelum terakhirnya adalah apa? Kasroh. Dipahami ini? Berarti akroma, fi'il amr. Akroma. Akroma. Paling mudah langsung akrim. Karena kalau saya buat fi'il amr, hapus ini tambah alif kan begitu. Khusus ini tidak tambah alif. Kembalikan Hamzah. Paham ya? Kembalikan apa? Hamzah. Kita paham ini? Berarti coba buat fi'il amr. Ahsana apa? Kita. Ahsana. Ahsin. Jadi sukun terakhir. Kan namanya fi'il amr sukun terakhir. Ahsin. Bisa kan? Bisa kan? Selesai. Iya kan? Kita Pak, jelas. Kita. Jelas ini. Jelas. Coba buat. Ada kola. Buat fi'il mudhari'nya kan. Apa fi'il mudhari'nya ini ada kola? Ada kola. Fi'il mudhari'nya apa? Huruf pertama di dhammah. Sebelum terakhir, huruf terakhir dhammah. Huruf sebelum terakhir diapain? Kasroh. Fi'il amrnya apa? Karena hapus ini. Seharusnya tambah alif. Tapi daripada tambah alif, lebih baik kembali yang hilang. Yang hilang huruf apa? Hamzah. Jadinya? Ada hil. Jadi ini tetap. Kita paham? Atau belum? Artinya kalau ditulis gundul kan begini. Sama kayak gundulnya. Fi'il amr sama fi'il mudhari'nya. Sama kan? Ya fi'il amr sama fi'il madinya. Cuman kalau madi sebelum terakhirnya fathah. Kan ada khola. Kalau fi'il amrnya sebelum akhirnya kasroh. Karena dari mudhari bukan dari madi. Jadi ada khil. Terus fi'il madi kan fathah akhir. Kalau fi'il amr sukun akhir. Paham? Jadi ada khola menjadi ulang. Yakin? 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 Coba Pak. Khola. Buat amr.
Nah, yang ini sekarang saya sudah pindah. Abe. Ini huruf ba ini Pak, kita tidak kenal ini. Abakhola menjadi iya bakhilu. Itu fi'il mudhari kita buat itu. Abakhola kan kalau buat fi'il mudhari kan jadinya gini. Huruf pertama kan dhammah. Terus sebelum terakhir kasroh, huruf terakhir dhammah. Saya mau buat, Pak, buat fi'il amr dari abakhola. Abakhil. Berarti sama, cuman kasroh saja. Sukun terakhir. Mudah sekali. Gimana yang lain? Tidak apa-apa, bilang. Kalau belum paham, bilang saja. Yang di mana itu? Jangan malu. I, baik, itu pertanyaannya. Kenapa bukan I? Karena ini bukan tambah alif, Pak. Kalau tambah alif, tergantung harokat sebelum terakhir. Kalau sebelum terakhirnya kasroh, dia kasroh. Kalau sebelum terakhirnya fathah, dia kasroh. Kalau sebelum terakhirnya doma, dia di doma. Itu kalau tambah alif, Pak. Ini bukan tambah alif, Pak. Kembalikan itu yang antum hilangkan. Itu dia. Tadi yang antum hilangkan apa? Hamzah. Harokatnya Hamzah waktu antum hilang apa? Doma, fathah atau kasroh? Itulah Pak. Kenapa A bukan I? Karena ini bukan tambah alif. Koedah kasroh atau doma itu kalau alif tambahan. Ini bukan tambah alif. Ini kembalikan Hamzah. Ini judulnya apa? Kembalikan Hamzah. Bukan tambah alif. Jelas ya? Kita baju hitam. Jelas. Belum. Kalau huruf as Maksudnya ini wazan af'alah? Kan ini sudah fathah kan? Apakah ada nanti yang membuat dia kasroh? Tidak ada, kan ini hanya satu di dunia. Kan hanya satu tuh. Coba antum perhatikan 22 bangunan. Ada berapa yang diawali oleh Hamzah dari tambahan? Coba antum ingat kembali yang 22 wazan. Fa'ala yaf'ulu yaf'ilu yaf'alu. Fa'ila yaf'alu yaf'ilu. Fa'ula yaf'ulu. Nah, af'ala fa'ala fa'ala. Iya kan? Fa'alala. Ifta'ala infa'ala if'alla. Tafa'ala tafa'ala tafa'ala. Istaf'ala if'au'ala if'awwala if'alla. If'anlala. Nah, if'alalla. Ada berapa di awal oleh Hamzah? Kan hanya satu wazan. Tidak ada yang diawali oleh Hamzah kecuali wazan af'ala. Dah, yang lainnya itu diawali oleh alif. Bedakan Hamzah sama alif. Paham? Selain af'ala itu alif. Paham ini? Kalau kita bertanya apakah ada nanti dia diubah kasroh, tidak. Kan ini cuma satu. Paham kan? Kalau antum dapat di kasroh, berarti itu alif. Bukan Hamzah. Bukan Hamzah. Karena kalau Hamzah, fathah. Paham? Tapi apakah akan ada di Dhammah? Nah, pertanyaannya, ada tapi kan bukan fil amr. Kita kan bercerita tentang fil amr. Ada nanti di Dhammah? Ada. Ini af'ala, coba buat majhul. Kan dhammah huruf pertama, kasroh sebelum akhir. Jadinya apa? Uf'ila. Tapi kan fil apa?
Kan fil madi majhul. Kita ini sekarang fil apa? Fil amr. Dipahami ini kan? Tidak ada. Karena cuma satu bentuk saja. Kita Pak, ini baju hitam tadi. Kita paham gini. Yakin. Muka tak ragu. Yakin kita paham. Jujur kita Pak, dari hati tak paling dalam. Paham? Belum? Apa? Oh kasih contoh, oh mau diuji. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Iya, coba kita. Buat fil amr dari kata al-taharo. Oh itu fil mudhari. Dengar pertanyaannya. Paham pertanyaan itu sudah setengah jawaban. Kalau tidak paham maka jawabannya salah. Oh baik. Apa tadi? Berarti fil mudhari dulu kita mau buat. Kita mau buat fil apa ini? Fil apa kita mau buat? Kasih tahu saya. Supaya saya tidak salahkan ke. Dari at-taharo, ini kan fil madhi Pak. Kita mau buat fil apa? Kita mau buat fil mudhari dulu atau fil amr Pak? Tentukan kita dulu pilihan tak. Ini kita tantang kita tadi. Gini Pak. Kalau saya buat ini fil mudhari dari at-taharo, maka saya akan tulis begini. Iya, huruf pertamanya saya akan dhamma karena 4 huruf aslinya. Nah, kedua tetap, sebelum terakhir kasroh. Huruf terakhir kan fil mudhari pasti dhamma. Pertanyaan saya Pak, apa fil amrnya ini dari yutihiru? Tahu. Jadinya kan saya hapus ini ya. Saya hapus ya, saya kembalikan itu hamzah. Jadi tulisannya begini. Tulisannya begini. Berarti saya fathah ini tetap sukun kan, ini sebelum terakhir tadi kasroh, sisa terakhirnya sukun. Jadinya apa tadi Pak kita bilang? Athir. Nah berarti at-taharo, tidak ada yang diubah kecuali ini kasroh, ini sukun. Menjadi athir. Jadi mudah sekali ini sebenarnya, karena dari mati langsung bisa dibuat. Ini mudah sebenarnya, lebih mudah daripada yang lain. Karena dari mati bisa langsung buat fil amr. Sisa sebelum terakhirnya kasroh, akhirnya sukun. Tambah, coba buat lagi yang ini. Akhroja. Coba buat fil amr langsung. Salah. Berarti kita butuh buat fil amr, fil mudhari. Iya. Ini kan saya Pak, kalau tulis fil mudharinya gini. Yukhriju. Langkah pertama apa? Langkah pertama dulu Pak. Jangan tergesa-gesa. Langkah pertama apa Pak? Ini Bapak lagi berada dalam tekanan yang luar biasa. Iya. Tertekan sekali. Iya. Langkah pertama, jangan takut Pak. Saya tidak makan Ki. Langkah pertama apa ini kalau saya mau buat fil amr dari yukhriju? Bantu Ki, tetangga. Hapus ini ya Pak. Ini ya hapus. Langkah kedua. Jangan bilang tambah, kan di sini tidak tambah. Kembalikan hamzah. Kembalikan sini hamzah. Jadi tidak tambah, kembalikan hamzanya. Langkah terakhir,
Nah memang sudah kasroh Pak. Sukun huruf terakhir. Jadinya akhrij. Artinya ini dari akhroja Pak, bisa langsung ke buah fil amr. Tinggal sukun terakhir, kasroh sebelum terakhir. Jadi akhroja menjadi akhrij. Mudah sekali sebenarnya ini. Tidak perlu mudhari. Dari af'ala menjadi af'il. Tinggal kita kasroh huruf sebelum terakhir, akhirnya sukun. Paham cara buat ini? Coba. Kenapa ini? Af'ala, buat fil amr. Af'ala. Akroma. Akhroja. Akhroja. Arja'a. Apa? Coba kita. Buat ki. Ahsana. Yang ini kita. Ahsana. Dari apa kita lihat tadi itu? Ahsana. Ahsan. Berarti tidak ada perbedaannya, hanya sukun terakhir. Kan saya sudah bilang Pak. Sukun terakhir, sebelum terakhir itu kasroh. Itu jadinya. Jadi ahsana menjadi ahsin. Paham Pak? Paham ini? Paham? Paham Ki? Coba saya hapus. Yang pura-pura Pak? Hapus. Saya tulis Pak. Ahsana. Buat fil amr. Ahsan. Fil amr Pak. Teriak Ki. Saya tidak dengar. Mana? Mana mik? Apa Pak? Saya tulis ini. Jadi yang kita ucapkan gitu. Begitu. Coba kata lain. Boleh? Boleh kata lain? Saya tanya Ki, boleh kata lain? Kan benar mah kita di ini. Ahsin. Boleh saya kata lain lagi? Boleh Pak? Boleh. Jangan takut. Pakai kaidah. Jadi ini tetap A, semuanya tetap sukun. Ini saja ubah dari fathah menjadi kasroh. Huruf terakhirnya fathah menjadi sukun. Itu saja. Coba Pak. Atau haro. Athir. Tahu. Satu lagi. Terakhir ini Pak. Kalau lolos ke ini selesai. Akhroja. Kenapa adrib? Itu Pak kalau saya bilang adroba. Wah kata lain kita datangkan. Kalau adroba baru kita bilang adrib. Kalau adroba menjadi adrib. Ini Pak. Akhroja. Akhroja. Coba ucapkan dulu ini Pak. Akhroja. Akhroja. Ucapkan dulu itu. Akhroja. Akhroja. Buat amarnya.
Lumayan. Akhrij sudah benar. Jadi ubah ini Pak, sebelum terakhir ini fathah menjadi kasroh. Huruf terakhir ini kita sukun. Itu saja, itu saja. Ini sebelum terakhir fathah kan, ubahkan ke kasroh. Huruf terakhirnya kan fathah, ubah menjadi sukun. Jadi fi'il amr. Kita paham berarti nih? Yang lain? Paham berarti? Alhamdulillah. Sabar Ki Pak. Jangan lari pekan depan. Ku cari ke itu. Siapa nama tak Pak? Siapa nama tak? Abdul Razak. Abdul Razak. Pak Abdul Razak. Jangan menghilang. Nah, jangan sampai ditanya langsung menghilang. Gak ada peserta. Saya tanya hari ini, pekan depan hilang, pergi. Saya tanya, kenapa hilang? Wah, karena Ustadz tanya. Aduh. Iya. Jangan, kalau bertanya itu orang senang. Nanti itu yang kita ingat. Itu yang kita ingat nanti. Ini yang prosesnya kita ditanya. Yang lain juga nanti ingat. Karena dia ingat Ki. Oh ini pernah ditanya dulu Pak Abdul Razak. Nggak bisa ini jawab. Nah itu bersyukur Ki. Karena menjadi sebab orang lain ingat. Ya kalau ditanya nggak bisa jawab. Biasa Ji. Jangan malu. Nah, biasa saja. Nggak usah malu. Iya. Alhamdulillah. Selesai berarti? Alhamdulillah. Insya Allah Senin depan berarti kita sudah masuk bab 2. Alhamdulillah. Ingat, belum setengah. Ini belum setengah ini pelajaran. Sorof. Tapi ingat, seperti yang Anda bilang di pendahuluan dulu. Belajar sorof itu 1 kali. Beda kalau nahwu, antum butuh 2 buku, 3 buku baru lengket. Karena dia selalu berubah dimanapun posisinya itu berubah. Melihat Zaid. Kadang Zaidun, kadang Zaidan, kadang Zaidin. Kalau sorof, za-nya itu dimanapun za. Ya-nya selalu sukun. Zaid. Itu sorof itu. Sama dengan doroba. Dotnya selalu do. Ro-nya selalu ro. Dimanapun posisinya. Tapi ba-nya itu kadang ba, bu, kadang sukun. Nah, itu nahwu. Nahwu itu selalu berubah. Sorof ini sekali belajar. Jadi antum jangan merasa, wah susahnya. Tidak apa-apa, ini kan sekali saja. Kalau antum paham, nanti tinggal prakteknya. Diterapkannya ini. Sekali belajar. Beda nahwu. Antum harus belajar lagi buku kedua, buku ketiga, buku keempat. Itu pun kalau selesai buku keempat belum tentu antum bisa praktekkan. Butuh lagi praktek. Bimbingan dalam mempraktekkan itu kaidah. Itu kalau nahwu. Sorof memang sulit. Banyak pertemuannya. Tapi sekali belajar. Jadi jangan antum merasa, wah susah. Memang susah. Tapi sekali dipahami, itu untuk selamanya. Untuk selamanya. Itu sorof. Jadi bersabar. Ingat, antum belajar beribadah. Itu saja. Nah, antum belajar beribadah. Kalaupun antum udah paham, antum sudah tahu dapat pahalanya. Antum sudah dapat pahalanya. Dipahami kan? Kan enggak selamanya ini, antum misalnya 30 orang. Enggak selamanya 30 orang itu harus pahamnya sama. Enggak. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kan tergantung yang Allah bukakan. Karena memahami ilmu itu pemberian Allah. Bukan yang kita usahakan. Kita hanya usaha hadir, paham, itu dari Allah. Dipahami kan? Bukan dari kita. Jadi tidak selamanya hadir pasti paham. Tidak. Iya. Belum tentu. Belum tentu. Jelas kan? Iya. Alhamdulillah. Subhanakallah hamdik. Surah la ilaha illa anta.